Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita bersungguh-sungguh, bermujahadah tenanan, karena hanya dengan bersungguh-sungguh Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Hanya dengan bersungguh-sungguh Allah akan menolong dan menguatkan kita. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagian dari kehakiman Allah, kebijakan Allah adalah Allah menciptakan manusia dan diberi rezeki yang tidak sama jumlahnya. Wallahu yabsutu rizqan liman yasha'u wa yaqdiru. Dan Allah itu zat yang maha, yang mampu menghamparkan, meluaskan, membanyakkan rezeki bagi yang dikehendaki dan menyempitkan bagi yang dikehendaki. Tujuannya apa? Supaya yang kaya, yang hartanya banyak bisa berinfak, sedekah, zakat kepada yang miskin. Yang miskin kemudian mendoakan kepada yang kaya. Tetapi oleh setan kemudian digoda. Yang miskin diberi rasa hasad, rasa tidak senang, rasa dengki melihat orang yang kaya. Yang kaya digoda dengan penyakit namanya udelisme, penyakit udel, bakhil, medit dan lain sebagainya, ya. Makanya kemudian kedua-duanya akan jadi buruk. Yang kaya bakhil ya jadi buruk, yang miskin hasad ya jadi buruk. Makanya kemudian kita harus berusaha bagaimana seandainya kita diberi harta yang luas, monggo kita hilangkan penyakit bakhil kita. Kita keluarkan dari harta kita zakat, infak, sedekah kepada orang-orang yang berhak. Seandainya kita diberi rezeki yang terbatas, jangan sampai timbul penyakit hasad pada diri kita, karena hasad itu juga akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari tentang hasad dengan selebelumnya,
dengan harapan yang pertama kita dihindarkan Allah dari penyakit hasad. Yang kedua kita terhindarkan dari hasadnya orang yang hasad ketika dia hasad kepada kita. Kita awali dari pengertian hasad. Apa sih hasad itu? Ya, hasad kurang lebih sama dengan dengki. Ya, kalau orang Jawa mengatakan serai atau sebutan serai. Serai kali serai bitung. Serai ini kenapa? Nah, menurut Ibnu Taimiyah dia berkata, al-hasadu wal aghdu wal karatu. Hasad itu adalah rasa benci dan atau tidak suka. Lima yarahu min husnil hali maksudi. Ketika dia orang tadi melihat orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Si A diberi Allah rezeki yang banyak, ya, punya rumah yang bagus dan sebagainya. Si B tetangganya si A, tapi si B tidak dikasih harta yang banyak. Terus si B itu punya rasa tidak suka melihat si A dengan berbagai macam nikmatnya, namanya si B telah terkena penyakit hasad. Ya. Nah kemudian kita harus waspada. Orang yang hasad itu nanti kembali juga pada dirinya sendiri. Ya. Kalau orang itu merasa tidak suka, dengki melihat orang yang mendapat nikmat sing loro yu awake dhewe, hatinya juga sakit sendiri. Nah kemudian dalam kehidupan kita mungkin ada bisa kita contohkan beberapa perilaku yang menunjukkan adanya hasad atau kedengkian. Yang pertama, hasad itu timbul karena tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sebetulnya Bapak Ibu ada 4 tingkatan nikmat ya, tapi kadang-kadang banyak yang belum paham. 4 nikmat yang bertingkat-tingkat. Yang paling bawah itu nikmat yang namanya harta benda, itu justru yang paling bawah ya. Yang di atasnya namanya nikmat kesehatan ya. Orang punya harta banyak tapi badannya nggak pernah sehat, kira-kira rasanya bagaimana? DT kadang yang orang tahu mari kan nggak enak ya. Itu yang kedua, jadi kesehatan. Yang ketiga adalah nikmat yang berupa anak soleh solehah, keturunan yang baik dibanding dengan bapak ibunya. Yang keempat, yang paling tinggi kenikmatan iman dan amal soleh. Kenikmatan diberi rasa percaya kepada Allah dan dibuktikan dalam berbagai macam ibadah-ibadah dan amal soleh. Dapat melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dengan tertib, dengan khusyuk ya. Dapat baca Quran sehari cuma 5 juz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, 5 juz ya 1 juz, alhamdulillah. Buat 5 juz tidak 1 juz ya setengah juz, alhamdulillah. Sak lembar innalillah. Iya, makanya Allah kita mau bahwa nikmat itu tidak cuma harta. Kesehatan juga merupakan suatu nikmat yang di atas harta dan lain sebagainya. Mari kita syukuri. Yang kedua, tidak senang terhadap kesuksesan atau kebenaran orang lain. Ya, sekali lagi, nikmatnya itu berbeda-beda. Mungkin Allah kasihkan kepada nikmat berupa harta benda yang melimpah ruah. Ya. Kemudian Allah kasihkan kepada bukan harta, tapi anak yang soleh. Saya itu punya teman kerja, teman saya itu suami istri semuanya kerja, anaknya cuma 1 ya. Dia pernah kerja di Jepang. Tanya kepada saya, anaknya berapa? Anaknya 8. Dia itu pengen seperti saya yang ewol. Kan dikasih rezeki anak yang banyak ya. Makanya marilah kita melihat kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, jangan pada orang lain
Kalau dalam bahasanya ada pepatah, jangan melihat hijaunya rumputnya tetangga. Gitu. Lihatlah hijaunya rumput kita sendiri, dinikmati. Insya Allah di balik nikmat ada suatu kenikmatan yang namanya nikmat bersyukur. Yang ketiga, senang jika seseorang menderita. Yang namanya penyakit hati. Jadi melihat orang lain menderita itu senang. Ya, kalau melihat orang lain susah, senang itu susah. Namanya orang apa? Orang WTS, waton suloyo. Gitu. Nek wong liya seneng mriki senep. Nek wong liya senep mriki seneng. Nah, itu kan namanya kan penyakit setan. Ya, kita harus menghilangkan. Harus diubah sebagai orang beriman, kita merasa senang ketika orang lain senang dan merasa susah ketika orang lain susah. Bahkan Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, salah satu perbuatan yang dapat membuat Allah tersenyum adalah ketika seorang hamba mampu memasukkan kepada hati hamba lain rasa kesenangan. Jadi kalau kita bisa membuat orang lain senang, itu Allah senang kepada kita. Allah bergembira, Allah tersenyum dengan perbuatan kita. Lah sebaliknya kalau kita membuat orang lain susah, Allah murka kepada kita. Ya makanya monggo kita berusaha untuk menyenangkan orang lain, tidak menyenangkan orang lain. Kemudian karena tidak senang timbul perasaan untuk mencelakakan orang lain. Wah, beli motor anyar kemake titenono bane tak gembosi. Ya, atau yang lainnya, ya. Jadi ada rasa destruktif, ada rasa kepengen merusak karena ingin lebih good daripada orang lain. Ini memang suatu godaan iblis, ya. Dan kita mesti harus menyadari, seandainya kita seperti itu harus kita hilangkan, meskipun pakai proses. Kemudian berperilaku sombong, merasa dirinya yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling pintar dan sebagainya. Karena merasa lebih daripada orang lain, maka ketika ada orang lain yang dia punya kelebihan, dia tidak suka. Ya, pada Bapak Ibu, yang namanya manusia itu penuh dengan keterbatasan. Ya, mungkin saat ini si A yang paling pintar, ya, tapi kemudian suatu saat ada orang lain lagi namanya si B yang lebih pintar dan sebagainya, ya. Kemudian membuat tidak percaya diri karena merasa tersaingi dengan orang lain. Jadi kalau kita berusaha, monggo diciptakan situasi dan kondisi yang membuat kita itu sekali lagi senang melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain sedih. Ya, jangan sampai terbalik karena itu adalah sebagai godaan dari iblis atau dari setan. Kemudian apa bahayanya orang yang hasad? Ya, bahayanya yang pertama, setiap dengki sangat dibenci Allah. Allah membenci kepada orang yang punya rasa hasad. Lah Allah tuh kalau benci tidak suka kepada hambanya, Allah perintahkan kepada semua makhluk langit, bumi, malaikat, tumbuhan, binatang untuk membenci kepada orang yang dibenci Allah. Sehingga semua makhluk bisa mendatangkan mandor kepada orang yang dibenci Allah. Sebaliknya kalau orang itu dicintai Allah Ta'ala juga begitu. Allah akan perintahkan kepada semua makhluk untuk mencintai orang yang dicintai Allah, sehingga semua makhluk bisa mendatangkan manfaat. Ya. Terus dengki dapat mengakibatkan hangusnya amal kebaikan yang telah dilakukan.
kita sholat, dapat pahala, puasa, sedekah, ngaji, zikir, dapat pahala. Tapi kalau kita hasad, kemudian kebaikan akan bisa hapus gara-gara kita punya kedengkian kepada orang lain. Kemudian hatinya gelisah, apalagi kalau yang dihasati semakin mendapat apa? Kenikmatan. Habis beli motor baru, beli kulkas baru, tambah kemeropo, gitu. Kemudian istrinya pakai gelang, ya gelang emas pakai 55 kanan kiri, gitu. Tambah kemeropo. Ya. Nah itu kalau kita lihat itu tidak akan tentram, hatinya nggak akan tentram. Ya. Kemudian akan berperilaku sombong. Orang itu cenderung ingin dipuja, ingin disanjung, ingin dimanja, ingin diistimewakan. Yang mereka akan semakin sombong. Yang terakhir menimbulkan perpecahan, pengusaan dan lain sebagainya karena tidak senang melihat orang lain senang. Ya. Terus karena banyaknya bahaya hasad, maka kita perlu untuk menghilangkannya, perlu untuk menanggulanginya. Cara menghindari perilaku hasad atau dengki, ya, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, ya. Si A dikasih nikmat harta, alhamdulillah. Si B dikasih nikmat kesehatan, bangun tidur, badannya sehat, alhamdulillah. Betapa banyak orang yang bangun tidur tuh badannya terasa sakit, ya memang sedang sakit, gitu loh. Contohnya yang ada di rumah sakit, ya tak? Ketika tidur nggak terasa, bangun-bangun kok kakinya perih, ya memang sudah baru patah, ya tak? Atau yang lainnya, ya. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah si C dikasih nikmat berupa apa? Anak yang soleh-solehah. Si D dikasih nikmat berupa rajin untuk ibadah dan sebagainya. Nikmati masing-masing nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jangan melihat pada nikmatnya orang lain. Ya, bahkan orang-orang yang alim itu ya dikasih sakit tuh pasti bisa bersyukur, alhamdulillah. Diparingi gerah, muga-muga dados penghapus dosa dan kesalahannya, masih bisa bersyukur seperti itu. Ya. Kemudian menyadari bahwa perilaku hasad adalah perilaku yang tercela, yang saya sampaikan Bapak Ibu. Seandainya kita tuh sudah mandi, sudah pakai pakaian yang rapi, mau jagung ketemu teman, terus diloke, kok blobokmu jek sak kenong-kenong. Wis adus kok jek sak kenong-kenong. Iki lho, tenan nih. itu padahal kan cuma sedikit sekali. Itu kan celah kita. Ya, kita akan merasa malu masih adanya apa? Blobok tadi. Demikian juga kalau kita masih punya penyakit yang khas, berarti kita itu orang-orang yang masih tercela, mergo ini masih ada kotoran dalam hati kita. Atau dulu yang ngapunten, ya. Kalau anak-anak kita mungkin cucu kita ya dulu, ya kita ada sore mandi belum ya, nah, terus dileleti peceren belum ya, terus saya kalian buatan, nah dileleti peceren itu ya, kalian apa pak dia? Bu, mereka kenapa kok kayak leleti peceren? Gitu. Nah, katanya tinggal pilih menikmati padang kayak peceren. Ya. Itu kan suatu aib, benar. Ya. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa perilaku dengki dapat menghapuskan amal-amal kebaikan kita. Kalau kita pelihara rasa dengki akan menghapuskan ya simpanan kita. Ada seorang petani panen, kemudian dibawa padinya di lumbung tapi sambil membawa tikus, ya. Nah, kemudian setelah itu dia menyangka di lumbungnya banyak padi. Ternyata ketika dibuka sudah habis semuanya karena dimakan tikus tadi. Dan juga kalau kita beramal tadi masih ada rasa hasad, rasa sombong,
ujub, dan itu akan termakan oleh penyakit-penyakit tadi. Ya. Bu, apa Pak? Nyetak titip simpenan piro 10 yuta, 10 yuta, 5 yuta, 8 yuta diitung 22 yuta. Gitu. Terus tadi dibuka dicolong maling kabeh. Itu kan contoh saja. Ya, kita jaga tapi tidak bisa dijaga karena apa sudah habis dimakan hasad tadi. Kemudian mari kita berpikir positif, jangan berpikir negatif, ya. Bahwa Allah membuat rezeki tidak sama itu supaya kita saling tolong menolong. Seandainya semua orang dikasih harta yang sama-sama banyak, malah jadi celaka. Celakanya orang tuh nggak akan mau tolong menolong, gitu. Maka harus kita berpikir yang positif. Terakhir, tetap percaya diri dan optimis. Yang namanya rezeki bisa kadang longgar, kadang sempit. Terus kemudian kita pelajari beberapa dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Yang pertama, Allah melebihkan rezeki kepada sebagian yang lain dengan hikmahnya. Hikmah itu adalah kebijakan ketetapan yang dapat menimbulkan manfaat lebih banyak dibanding dengan rezekinya, dengan menurutnya. Di surat An-Nisa surat yang keempat ayat 32 Allah berfirman, wala tatamannaw ma faddalu bihi ba'dhum 'ala ba'din. Dan janganlah kalian berangan-angan terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat orang lain diberi nikmat yang lebih banyak dibandingkan kita, jangan berangan-angan, jatahe dewi-dewi. Ya. Nah kalau pengen bagaimana? Pengen dongo, ya, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau diberi berarti ada baiknya, kalau tidak berarti tidak ada baiknya. Karena tidak setiap orang kalau diberi rezeki yang banyak akan jadi baik. Contohnya Tha'labah, ketika diberi harta yang banyak justru jadi jelek. Kenapa? Karena sholatnya kemudian jadi hilang dan sebagainya. Ya, makanya kita semuanya harus jangan sampai bertamana kepada Allah membayangkan rezeki yang diberikan kepada orang lain. Seandainya kita punya teman tetangga dia kaya raya, kemudian dia banyak bersedekah, kita pengen boleh, ya, tapi pengen bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama meskipun kita tidak bersedekah dengan nyata, tapi yang tidak ada yang sedekah tadi. Kemudian lirrijali nasibun mimma kasabu, bagi laki-laki ini kasusnya dalam hal mawaris, bagi orang laki-laki itu ada bagian dari apa yang mereka lakukan. Artinya kalau dalam membagi warisan, laki-laki itu diberi 2 lipat dibanding perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah keluarganya. Sedangkan wanita itu cuma sebagai tambahan, bukan kewajiban. Ya, makanya kemudian kita kembali, monggo kita berusaha untuk mensyukuri nikmat yang ada pada kita. Jangan sampai kita berangan-angan seperti orang lain, karena Allah telah menentukan rezeki pada setiap hamba dengan kehakimannya ataupun dengan kebijakannya. Kemudian larangan hasad kecuali dalam 2 perkara, dalam 2 hal. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la hasada illa fi itsnataini. Tidak boleh ada rasa hasad, tidak ada rasa dengki kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, rajulun atauallahu mala, ada seseorang yang diberi rezeki harta yang banyak.
Fasallito ala halakati fil haqi, kemudian dia gunakan hartanya, dihabiskan untuk perkara-perkara yang baik dan benar, untuk nafkah keluarganya, untuk bangun masjid dan pesantren, untuk bantu fakir miskin dan lain dan sebagainya. Kemudian yang kita hasati, yang kita pengini bukan hartanya tapi amalannya. Wah, Pak si anu ya, orangnya sudah kaya, dermawan, ya, mau bantu tetangga-tetangganya. Seandainya saya kaya, ingin seperti Pak A, gitu. Maka kita dapat pahala yang sama dengan Pak A tadi, gitu, ya. Tapi kalau kepengen kaya nyatok, nah itu nanti kalau sudah kaya tidak seperti Pak A tadi, maka kita tidak mendapatkan pahala seperti Pak A tadi. Nah, makanya monggo kalau ada beberapa orang yang berubah seperti itu, mari kita pengen. Ya, dan juga contohnya seperti apa? Contohnya kalau sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang kaya, hartanya banyak tapi digunakan untuk banyak-banyak kebaikan. Ada orang Yahudi punya sumur di Madinah, yang sumur itu kemudian airnya dijual. Kemudian yang nggak punya uang nggak bisa beli. Terus Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang kaya, bilang kepada Yahudi, "Hei Yahudi, kalau boleh sumurmu tak belinya." "Wah jangan, ini sumber penghasilan saya kok kamu beli." "Ya gini aja, kita tak beli separuh, gitu. Nanti kamu dapat uang banyak, tapi kamu setiap hari masih bisa mendapatkan uang." Loh, terus nanti caranya begini, hari Senin itu milik saya, hari Selasa milik kamu, terus besok lagi milik saya, kemudian kamu. "Oh ya nggak apa-apa." Ya akhirnya kemudian apa, dibeli separuh, ya. Lah ketika gilirannya orang Yahudi nggak ada yang ngambil air, rapayu, tuku. Nah ketika giliran Utsman kemudian banyak yang datang, tinggal ngambil kan nggak beli, nggak usah bayar. Akhirnya Yahudinya bingung lah. Lah kok kalau begitu saya rugi, pas jatah saya nggak ada yang datang, jatahnya Utsman banyak yang datang. Jadi kalau gitu kamu beli sekalian. Nah, kemudian dibeli Utsman sampai sekarang, Mbak. Ya sampai sekarang masih digunakan berikan minum pada orang lain. Jadi betapa banyaknya pahala yang Allah berikan pada Utsman bin Affan. Itu kita harus pengen seperti Utsman seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, warajun atau hikmah. Yang kedua, seseorang yang diberi hikmah. Hikmah itu tidak sekedar ilmu. Jadi orang belajar dapat ilmu, okay? Terus yang itu diamalkan, kemudian dapat namanya pemahaman. Terus dia amalkan dan sebarkan, kemudian dia contoh namanya baru tingkatan hikmah. Kemudian kita pengen seperti orang itu nggak masalah, tapi boleh saja. Orang kok sudah pinter, yo ngamane, yo bantu orang lain, itu kan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Lah kita pengen boleh, ya. Jangan sampai kita kepengen jadi orang pinter, tapi untuk apa? Minteri, nah, kan itu nggak baik. Tapi kita harus minter ke wong liya, ya. Dia berikan tausiah, nasihat pada orang lain. Ketika ada orang datang punya masalah, diselesaikan. "Pak, ada apa Pak? Saya tuh sakit kok nggak sembuh-sembuh toh Pak. Saya sudah berbuat ke sana kemari, ke situ ke sini kok nggak sembuh-sembuh. Sampai saya tuh hampir putus asa mau bunuh diri." Ya, terus dinasehati. Yang namanya sapu tangan dengan kaset itu memang beda, Pak. Maksudnya apa? Sapu tangan itu kan tempat untuk menyapu tangan. Kalau jatuh dibersihkan. Kalau kaset itu untuk nyapu kaki. Allah tuh kalau senang kepada hambanya justru dibersihkan seperti itu. Jadi Bapak diberi banyak usaha karena Pak sayangnya Allah Ta'ala. Allah nggak senang kalau Bapak itu kotor, maka dibersihkan. Dan dengan saat itu Allah kan hapuskan dosa-dosa, dan sekarang Bapak harus bersyukur.
besok di akhirat orang-orang yang ketika di dunia diberi musibah dan sabar akan diangkat di tempat yang tinggi. Harus sabar dulu. Sahabat Nabi ada yang punya penyakit ayan, kemudian dia minta pada Nabi untuk didoakan supaya sembuh. Terus Nabi bersabda, aku berikan 2 pilihan untuk kamu. Yang pertama, saya doakan kamu sembuh. Yang kedua, kamu sabar tetap seperti itu, tetap sakit, tapi besok masuk surga. Pilih mana? Pilih masuk surga, meskipun di dunia menderita. Oh gitu, iya, sudah saya tak sabar. Jadi dengan Tuhan itu dia akan sabar menderita apa? Penderitaan. Ya. Bahkan besok ketika dia itu orang yang ketika di dunia nggak sakit, Pak, namanya ahlul afiyah tuh kepengen balikkan dunia untuk jadi orang sakit biar mendapatkan pahala yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala, gitu, ya. Yang monggo yang sakit-sakit termasuk saya, monggo disyukuri, alhamdulillah diparingi gerah, muga-muga sabar dados kafarat dosa dan kelebatan. Jadi orang-orang yang dia mau bisa menyelesaikan masalah orang lain dengan hikmahnya, ya, maka kita boleh hasad seperti itu. Kemudian dampak hasad, ya, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, iyyakum wal hasada, waspadalah kamu dengan yang namanya hasad. Fa inna hasada ya'kul hasanata kama ya'kul naru al-khatobah, karena penyakit hasad itu dapat memakan, menghapuskan, menghabiskan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala sebagaimana memakannya api kepada kayu bakar. Kayu bakar yang sudah kering terus kena api, maka dalam waktu yang sekejap akan habis kayunya. Lah demikian juga kalau orang itu punya hasad, dengan tetangga sebelah hasad, tangga depan yang hasad, tangga belakang juga hasad, dengan teman di kantor hasad, dengan hasad semuanya, maka kemudian akan banyak menggerogoti amal-amalnya tadi. Dan terus kemudian balik kepada kita, monggo termasuk kita semuanya, kalau kita masih punya penyakit hasad kepada orang lain, maka kita akan merugikan kepada kita, ya. Maka monggo terus dihilangkan, kalau nggak bisa dilatih, ya, dilatih supaya bisa hilang. Apa toh yang kamu katakan pada tetanggamu itu, loh situ hartanya banyak, Allah tuh kasih harta, ada yang banyak, ada yang dikit, ya. Orang yang hartanya sedikit itu besok masuk surganya lebih cepat dibanding yang hartanya banyak. Kenapa? Karena hisabnya cepat. Gimana Bu? Nah, pilih larang apa sugih? Pilih sugih Bu. Nah, kita sugih nggak apa-apa. Yang penting bisa menggunakan dengan baik dan benar, karena harta kan ditanya dari 2 sisi, dari mana kau dapatkan, untuk apa kau gunakan, gitu loh. Ya. Terus kalau sebagian ulama memberikan nasihat tentang harta itu jangan dimasukkan di hati, cukup dipegang dalam tangan, ya, biar cepat berlalu, ya. Seperti kodok, setelah kemudian meloncat nggak tetap di situ, supaya perekonomian bisa bisa bergerak, ya. Jadi sekali lagi, kalau masih ada hasad, monggo kita usahakan untuk tidak hasad dengan cara kita latihan. Kemudian hasad menyebabkan kebangkrutan besok di akhirat atau pada yaumul hisab. Dalam hadis yang agak panjang, saya singkat saja, nanti ada orang yang namanya muflis. Nabi bertanya pada sahabat, mal muflisu, apakah orang yang bangkrut atau pailit itu? Terus sahabat berkata, oh, orang pailit adalah orang yang usahanya rugi sehingga hartanya habis. Terus Nabi bersabda,
Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umat kepada hari kiamat adalah orang yang datang di hadapan Allah dengan pahala-pahalanya, pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, umroh, ngaji dan sebagainya, sangat-sangat banyak. Terus ada orang yang datang mengklaim, ya Allah, ada apa? Ini tetangga saya dulu pinjam uang saya belum kembali, terus kita minta pahala, dipotongkan pahalanya dan sebagainya. Termasuk kalau kita hasad kepada Allah akan dipotongkan pahala kita. Sehingga ketika pahala yang banyak sudah habis, masih ada orang yang datang mengklaim menuntut pada kita. Itu namanya orang yang muflis atau orang yang bangkrut. Ya, makanya monggo hak-hak adami Bapak Ibu, hak-hak adami, hak-hak yang berhubungan dengan sesama manusia, kalau bisa kita selesaikan segera, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau itu namanya harta, harus kita segera kembalikan. Maaf ibu-ibu yang pinjam lading, pisau atau gelas piring sing dereng dibalekke ndang dibalekke. Ya. Sing bapak-bapak pinjam pacul, cetok, arit, bendo sok-sok belum balekke ndang dibalekke. Yang kemudian ngerasani ndang nyuwun palilahi, ya, salaman jak salaman ben apa dosanya hancur dan sebagainya. Utamanya orang-orang yang dia hidupnya sering berinteraksi seperti kita, gitu. Kita harus banyak-banyak untuk saling memaafkan karena ada hal-hal yang tidak cocok yang ada dalam hati kita tadi. Ya, terakhir ya kita harus berlindung kepada Allah dari penyakit dan orang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bisa jadi yang hasad kepada kita adalah teman kita yang tiap hari adalah bersama kita. Ya. Kemudian nama orang hasad itu cenderung akan mencelakakan kepada orang yang dihasati. Kemudian kita minta lindung kepada Allah dari hasadnya orang yang sedang hasad. Semoga kita terlindungi dari mereka sehingga kita akan selamat di dunia sampai di akhirat. Ya. Jadi moga-moga kita semuanya yang pertama direkso, dijaga Allah dari penyakit hasad dan dijauh dari orang yang hasad kepada kita. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.